I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. AFF bakal memanas. Perhatian Asia Tenggara kembali tertuju kepada timnas Indonesia. Jelang turnamen dimulai, berbagai pembahasan mengenai wajah baru Garuda terus bermunculan. Banyak pendukung mulai membicarakan kemungkinan perubahan gaya bermain, persaingan memperebutkan tempat di skuad, hingga sejumlah nama yang dinilai berpotensi menambah kualitas tim apabila suatu saat menjadi bagian dari Garuda. Di bawah arahan John Hertman, harapan muncul agar Indonesia tampil dengan permainan yang lebih disiplin, lebih agresif, dan lebih siap menghadapi tekanan. Mampukah Garuda menunjukkan perkembangan itu di lapangan? Ataukah rival-rival seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia sudah menyiapkan jawaban mereka? Simak pembahasannya sampai akhir, karena kali ini kita akan mengulas berbagai prediksi dan harapan mengenai wajah baru timnas Indonesia menjelang AFF. Wajah baru Garuda jadi sorotan. Hertman racik tim kelas Eropa untuk hadapi AFF. Semakin dekat menuju bergulirnya turnamen AFF, atmosfer sepak bola Asia Tenggara mulai terasa berbeda. Perhatian para pendukung kembali mengarah kepada timnas Indonesia yang diperkirakan akan datang dengan semangat baru. Setelah melalui berbagai perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, harapan masyarakat terhadap Garuda semakin besar. Banyak yang ingin melihat Indonesia tidak hanya tampil sebagai peserta yang mampu memberikan perlawanan, tetapi benar-benar menjadi salah satu tim yang bersaing hingga perebutan gelar. Antusiasme tersebut membuat setiap perkembangan mengenai persiapan tim selalu menjadi bahan pembicaraan di media sosial maupun forum-forum sepak bola. Dalam berbagai diskusi para pendukung, muncul harapan bahwa John Hertman mampu menghadirkan perubahan dalam cara bermain timnas Indonesia. Banyak yang membayangkan Garuda tampil dengan pressing yang lebih rapi, transisi yang lebih cepat, serta organisasi permainan yang lebih disiplin. Gaya bermain seperti ini dianggap penting apabila Indonesia ingin bersaing menghadapi negara-negara yang selama ini menjadi langganan papan atas di Asia Tenggara. Bukan hanya soal kualitas individu, tetapi bagaimana seluruh pemain mampu bekerja sebagai satu kesatuan selama 90 menit pertandingan. Persaingan di AFF diperkirakan akan jauh lebih ketat dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Vietnam tetap dikenal sebagai tim dengan organisasi permainan yang kuat, Thailand memiliki pengalaman panjang dalam meraih gelar, sementara Malaysia dan Filipina terus berupaya meningkatkan kualitas skuad mereka. Kondisi tersebut membuat Indonesia membutuhkan persiapan yang benar-benar matang apabila ingin melangkah jauh. Banyak pendukung berharap setiap sesi latihan dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sehingga tim mampu tampil lebih konsisten ketika turnamen dimulai. Salah satu pembahasan yang paling sering muncul adalah mengenai pentingnya keseimbangan di setiap lini. Indonesia dinilai memiliki banyak pemain bertalenta, tetapi tantangan terbesar adalah menyatukan seluruh potensi tersebut menjadi sebuah sistem permainan yang efektif. Di lini belakang dibutuhkan koordinasi yang solid agar tidak mudah kehilangan konsentrasi. Di lini tengah diperlukan kreativitas untuk mengatur ritme permainan, sedangkan di lini depan dibutuhkan efektivitas dalam memanfaatkan setiap peluang menjadi gol. Ketika tiga aspek tersebut berjalan seimbang, peluang Indonesia untuk bersaing akan semakin terbuka. Selain aspek teknis, mental bertanding juga menjadi perhatian utama. Turnamen seperti AFF seringkali menghadirkan pertandingan dengan tensi tinggi. Dukungan supporter yang luar biasa, tekanan hasil pertandingan, hingga atmosfer rivalitas membuat setiap pemain harus memiliki ketenangan dalam mengambil keputusan. Banyak pengamat berpendapat bahwa tim yang mampu menjaga fokus di momen-momen penting, biasanya memiliki peluang lebih besar untuk meraih hasil maksimal. Oleh karena itu, selain meningkatkan kualitas permainan, membangun mental juara juga menjadi bagian penting dari proses persiapan. Harapan besar para pendukung tidak lepas dari perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak pemain yang mendapatkan pengalaman di level kompetitif, sementara pembinaan usia muda juga terus menjadi perhatian. Kondisi tersebut membuat optimisme mulai tumbuh bahwa Indonesia memiliki fondasi yang lebih baik untuk membangun tim nasional yang kompetitif. Meskipun perjalanan menuju prestasi besar tidak akan mudah, semangat untuk terus berkembang menjadi modal penting bagi Garuda menghadapi persaingan di kawasan. Di sisi lain, setiap lawan tentu juga terus melakukan pembenahan. Tidak ada tim yang akan datang ke AFF tanpa persiapan. Karena itulah, Indonesia dituntut untuk tidak hanya mengandalkan semangat, tetapi juga memiliki rencana permainan yang jelas. Banyak pendukung berharap tim mampu tampil fleksibel, mampu menyesuaikan strategi sesuai karakter lawan, dan tetap percaya diri menghadapi siapapun. Kemampuan beradaptasi selama pertandingan seringkali menjadi faktor yang membedakan tim juara dengan tim yang harus pulang lebih awal. Semakin mendekati pertandingan pertama, rasa penasaran publik semakin besar. Para pendukung mulai membayangkan bagaimana susunan pemain yang akan diturunkan, strategi seperti apa yang akan digunakan, serta sejauh mana perkembangan permainan Garuda dibandingkan turnamen sebelumnya. Semua pertanyaan itu tentu baru akan terjawab ketika peluit pertama dibunyikan. Namun satu hal yang sudah terlihat sejak sekarang adalah besarnya antusiasme masyarakat yang ingin melihat timnas Indonesia kembali memberikan kebanggaan di panggung Asia Tenggara. Pada akhirnya, AFF bukan sekadar tentang memenangkan pertandingan demi pertandingan.
Turnamen ini juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan perkembangan sepak bola Indonesia kepada kawasan. Penampilan yang disiplin, permainan yang atraktif, dan semangat juang yang tinggi akan menjadi cerminan dari proses panjang yang telah dijalani. Para pendukung tentu berharap Garuda mampu tampil dengan identitas yang kuat, tidak mudah menyerah, dan memberikan perlawanan maksimal kepada setiap lawan. Jika semua itu dapat diwujudkan, maka Indonesia memiliki peluang untuk menjalani turnamen dengan penuh optimisme dan terus menjaga asa meraih prestasi terbaik. Salah satu topik yang paling banyak dibahas adalah kemungkinan hadirnya 5 wajah baru yang dinilai berpotensi menambah kualitas permainan timnas Indonesia. Nama Luke Valkyrie, Mitchell Baker, David Da Silva, Ciro Alves, dan Taisei Marukawa kerap muncul dalam berbagai diskusi supporter sebagai sosok yang, menurut mereka, bisa memberikan dimensi baru apabila suatu saat menjadi bagian dari skuad Garuda. Perlu diingat, pembahasan ini merupakan analisis dan harapan yang berkembang di kalangan pendukung, bukan daftar resmi pemain timnas Indonesia. Nama pertama yang paling banyak menjadi bahan pembicaraan adalah Luke Valkyrie. Banyak pendukung membayangkan dirinya mampu menghadirkan kreativitas di lini tengah. Dengan karakter permainan yang tenang, visi bermain yang baik, serta keberanian membawa bola ke depan, Luke dinilai berpotensi membuat aliran serangan Garuda lebih hidup. Kehadirannya, jika suatu saat terwujud, diharapkan dapat membantu Indonesia mengontrol tempo pertandingan ketika menghadapi lawan yang bermain agresif. Di sektor pertahanan, perhatian tertuju kepada Mitchell Baker. Para pendukung menilai sosok seperti Baker berpotensi menambah kekuatan di lini belakang melalui kemampuan membaca permainan, memenangkan duel, serta membangun serangan dari area pertahanan. Harapannya, Indonesia dapat memiliki organisasi pertahanan yang lebih kokoh sekaligus lebih nyaman saat memulai penguasaan bola dari belakang. Sementara itu, dua nama yang sudah dikenal luas di kompetisi domestik, David Da Silva dan Ciro Alves, juga terus menjadi pembahasan. Banyak suporter membayangkan kombinasi keduanya dapat menghadirkan ancaman yang berbeda di lini depan. Ciro dikenal dengan kecepatan dan kemampuannya menciptakan peluang dari sisi lapangan, sedangkan David Da Silva memiliki naluri mencetak gol yang tajam di area kotak penalti. Dalam berbagai diskusi, duet seperti ini dianggap mampu meningkatkan variasi serangan Garuda apabila suatu saat benar-benar terwujud. Tidak kalah menarik, nama Taisei Marukawa juga sering disebut oleh para pendukung. Kemampuan mengolah bola, mobilitas tinggi, dan kreativitasnya dalam membangun serangan membuat banyak orang membayangkan bagaimana kontribusinya jika menjadi bagian dari sistem permainan timnas Indonesia. Kehadiran pemain dengan karakter seperti itu dinilai dapat menambah pilihan taktik dan memperkaya variasi permainan di lini tengah maupun lini depan. Apabila suatu saat komposisi pemain dengan karakter seperti itu dapat bermain bersama, banyak pendukung percaya Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Persaingan di setiap posisi akan semakin ketat sehingga setiap pemain harus terus menunjukkan performa terbaiknya. Kondisi seperti ini seringkali menjadi salah satu faktor penting dalam membangun tim yang kompetitif, karena tidak ada pemain yang dapat merasa aman dengan posisinya. Meski demikian, pada akhirnya keputusan mengenai siapa yang memperkuat timnas Indonesia sepenuhnya berada di tangan pelatih dan bergantung pada berbagai faktor, termasuk performa, kebutuhan taktik, dan aturan yang berlaku. Yang jelas, antusiasme para pendukung menunjukkan besarnya harapan agar Garuda terus berkembang dan memiliki semakin banyak pilihan pemain berkualitas untuk bersaing di level Asia Tenggara. Dengan dukungan penuh dari jutaan supporter, harapan melihat timnas Indonesia tampil lebih kuat dan lebih kompetitif di AFF akan terus hidup. Perhatian para pecinta sepak bola kini mulai tertuju pada pemusatan latihan timnas Indonesia yang dalam berbagai pembahasan diperkirakan akan menjadi momen penting dalam membentuk kekuatan Garuda menjelang AFF. Banyak pendukung meyakini bahwa training camp bukan sekadar tempat meningkatkan kondisi fisik pemain, tetapi juga kesempatan bagi tim pelatih untuk menyatukan visi permainan, membangun chemistry, dan mencari komposisi terbaik sebelum turnamen dimulai. Karena itu, tidak mengherankan jika setiap perkembangan dari pemusatan latihan selalu menjadi topik hangat di kalangan supporter. Dalam pandangan banyak pendukung, training camp kali ini berpotensi menghadirkan berbagai kejutan. Bukan semata karena kemungkinan hadirnya nama-nama baru, melainkan karena persaingan antar pemain diperkirakan akan berlangsung sangat ketat. Setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kualitasnya, sehingga tidak ada posisi yang benar-benar aman. Kondisi seperti ini justru diharapkan dapat meningkatkan intensitas latihan dan mendorong seluruh pemain mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Selain persaingan memperebutkan tempat di tim utama, fokus lain yang dinantikan adalah bagaimana tim pelatih membangun pola permainan. Banyak yang berharap Indonesia mampu tampil dengan karakter yang lebih agresif saat menyerang, tetapi tetap disiplin ketika bertahan. Jika keseimbangan itu berhasil dibentuk selama pemusatan latihan, Garuda diyakini akan memiliki bekal yang lebih baik untuk menghadapi lawan-lawan kuat di AFF. Pemusatan latihan juga menjadi kesempatan penting bagi para pemain untuk membangun kekompakan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dalam turnamen yang jadwalnya padat, komunikasi dan saling memahami karakter rekan setim seringkali menjadi faktor yang menentukan hasil pertandingan. Oleh karena itu, banyak pendukung berharap training camp dapat menjadi fondasi lahirnya tim yang tidak hanya kuat secara individu, tetapi juga solid sebagai sebuah kesatuan. Semakin mendekati dimulainya AFF, rasa penasaran publik pun terus meningkat. Semua ingin melihat sejauh mana perkembangan timnas Indonesia setelah menjalani masa persiapan. Harapan besar para pendukung sederhana,
melihat Garuda tampil dengan semangat juang tinggi, permainan yang lebih matang, dan mampu memberikan kebanggaan di setiap pertandingan. Semua itu tentu baru akan terlihat ketika tim benar-benar turun ke lapangan, tetapi pemusatan latihan menjadi langkah awal yang sangat penting dalam perjalanan menuju turnamen tersebut. Salah satu hal yang paling banyak menjadi pembahasan di kalangan pendukung adalah seperti apa intensitas pemusatan latihan yang akan diterapkan kepada para pemain. Banyak yang berharap timnas Indonesia menjalani persiapan dengan standar yang lebih tinggi agar mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia Tenggara. Dalam berbagai diskusi, muncul harapan agar metode latihan yang diterapkan mampu meningkatkan fisik, disiplin, dan pemahaman taktik seluruh pemain sehingga permainan Garuda semakin berkembang. Banyak pendukung membayangkan John Hertman akan membawa pendekatan yang menekankan kerja sama tim, disiplin posisi, dan intensitas tinggi. Dalam pandangan mereka, setiap sesi latihan diharapkan tidak hanya mengasah kemampuan individu, tetapi juga membangun kebiasaan bermain cepat, melakukan transisi dengan efektif, serta menjaga organisasi tim saat menyerang maupun bertahan. Filosofi seperti inilah yang sering dikaitkan dengan sepak bola modern dan diharapkan dapat memperkuat identitas permainan Garuda. Selain latihan fisik, aspek taktik diperkirakan akan menjadi perhatian utama. Para pemain diharapkan terus berlatih membaca pergerakan rekan setim, memahami kapan harus melakukan pressing, kapan harus bertahan lebih dalam, dan bagaimana membangun serangan dengan sabar dari lini belakang. Detail-detail kecil seperti komunikasi, penempatan posisi, dan pengambilan keputusan diyakini dapat membuat perbedaan besar ketika menghadapi pertandingan dengan tempo tinggi. Banyak supporter juga berharap timnas Indonesia mampu menampilkan permainan yang sering mereka gambarkan sebagai bernuansa Eropa. Yang dimaksud bukan soal asal pemain, melainkan karakter bermain yang lebih terstruktur, disiplin, cepat dalam transisi, dan kuat secara kolektif. Harapannya, Garuda tidak hanya mengandalkan kemampuan individu, tetapi juga tampil sebagai tim yang kompak, mampu menguasai ritme pertandingan, dan tetap tenang ketika mendapat tekanan dari lawan. Namun, para pendukung juga memahami bahwa membangun identitas permainan seperti itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dibutuhkan proses, kerja keras, dan konsistensi dari seluruh pemain serta tim pelatih. Karena itulah setiap sesi pemusatan latihan dipandang sebagai kesempatan berharga untuk menyatukan visi permainan dan memperkuat kekompakan tim sebelum memasuki pertandingan resmi. Jika proses tersebut berjalan sesuai harapan, banyak yang optimistis timnas Indonesia dapat menunjukkan perkembangan yang signifikan di AFF. Bukan hanya mengejar hasil akhir, tetapi juga memperlihatkan kualitas permainan yang lebih matang, lebih disiplin, dan lebih percaya diri. Itulah harapan besar yang kini mengiringi perjalanan Garuda menjelang turnamen, dengan keyakinan bahwa kerja keras selama masa persiapan akan menjadi fondasi untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di Asia Tenggara. Memasuki tahap akhir persiapan, pembahasan mengenai target timnas Indonesia pun semakin ramai. Banyak pendukung berharap tim tidak hanya tampil kompetitif, tetapi juga mampu melangkah sejauh mungkin di turnamen AFF. Setelah beberapa kali menjadi runner-up dalam sejarah keikutsertaan, impian untuk membawa pulang gelar pertama tetap menjadi harapan besar jutaan supporter yang selalu memberikan dukungan kepada Garuda. Dalam berbagai diskusi, muncul harapan agar John Hertman mampu membangun mental juara di dalam skuad. Bagi banyak pendukung, target meraih gelar AFF bukan hanya soal mengangkat trofi, tetapi juga menjadi simbol bahwa perkembangan sepak bola Indonesia terus bergerak ke arah yang positif. Mereka ingin melihat Garuda bermain dengan penuh percaya diri, disiplin, dan mampu bersaing secara konsisten menghadapi setiap lawan. Namun, jalan menuju gelar tentu tidak akan mudah. Tim-tim seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan negara peserta lainnya diperkirakan juga akan datang dengan persiapan yang matang dan ambisi yang sama besar. Karena itu, setiap pertandingan akan menjadi ujian tersendiri. Indonesia diharapkan mampu menjaga fokus sejak fase awal turnamen, memanfaatkan setiap peluang, dan tetap tenang menghadapi tekanan di laga-laga penting. Selain kualitas permainan, banyak pengamat menilai bahwa kekuatan mental akan menjadi faktor penentu. Dalam turnamen singkat seperti AFF, satu momen dapat mengubah jalannya pertandingan. Oleh sebab itu, para pemain diharapkan mampu menjaga konsentrasi selama 90 menit, tidak mudah terpancing emosi, dan tetap menjalankan rencana permainan yang telah disiapkan oleh tim pelatih. Bagi jutaan pendukung, impian melihat Indonesia mengangkat trofi AFF untuk pertama kalinya masih terus hidup. Dukungan dari tribun stadion maupun dari seluruh penjuru tanah air menjadi energi tambahan bagi para pemain setiap kali mengenakan seragam merah putih. Harapannya sederhana, yaitu melihat Garuda tampil dengan semangat pantang menyerah, memberikan seluruh kemampuan terbaik, dan terus berkembang sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Pada akhirnya, apakah target itu dapat tercapai akan ditentukan oleh performa di lapangan. Kerja keras selama pemusatan latihan, kedisiplinan menjalankan strategi, dan kekompakan seluruh tim akan menjadi modal utama. Yang jelas, setiap langkah yang diambil menuju AFF membawa harapan besar agar timnas Indonesia mampu menorehkan prestasi terbaik dan terus menjaga mimpi meraih gelar yang selama ini dinantikan oleh para pendukung. Kini tidak ada lagi ruang untuk setengah-setengah. Di mata para pendukung, AFF bukan sekadar turnamen tahunan, tetapi panggung pembuktian bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dengan siapapun di Asia Tenggara. Setelah bertahun-tahun terus berjuang dan beberapa kali nyaris mengangkat trofi, harapan itu kembali membara. Garuda diharapkan turun ke lapangan bukan hanya untuk bermain, tetapi untuk menunjukkan karakter, keberanian,
dan semangat pantang menyerah di setiap menit pertandingan. Banyak pendukung berharap John Hartman mampu membangun mental yang kuat di dalam skuad. Bukan hanya soal taktik atau strategi, melainkan bagaimana setiap pemain tetap tenang ketika tertinggal, tetap disiplin saat unggul, dan terus percaya pada kemampuan tim hingga peluit panjang berbunyi. Dalam turnamen seperti AFF, tim yang memiliki mental tangguh seringkali mampu melewati laga-laga sulit dan melangkah lebih jauh. Setiap pertandingan diperkirakan akan menjadi ujian besar. Menghadapi Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, atau lawan lainnya tidak akan pernah mudah. Karena itulah, para pemain diharapkan tampil dengan rasa percaya diri, berani mengambil inisiatif permainan, dan tidak gentar menghadapi tekanan. Para supporter ingin melihat Garuda bermain dengan identitas yang jelas, menyerang ketika ada peluang, bertahan dengan disiplin saat dibutuhkan, dan berjuang sampai detik terakhir. Harapan besar juga tertuju pada kekompakan tim. Para pendukung percaya bahwa tidak ada satu pemain yang bisa memenangkan turnamen sendirian. Gelar juara hanya bisa diraih oleh tim yang mampu bekerja sebagai satu kesatuan. Setiap tackle, setiap umpan, setiap penyelamatan, hingga setiap gol harus lahir dari kerjasama yang solid. Itulah yang ingin disaksikan jutaan masyarakat Indonesia ketika Garuda melangkah ke lapangan. Semangat dari para pendukung pun tidak pernah surut. Dari stadion hingga layar televisi, dari kota besar hingga pelosok daerah, jutaan pasang mata akan mengikuti perjalanan timnas Indonesia. Dukungan itu menjadi pengingat bahwa setiap pemain membawa lambang Garuda di dada, sebuah simbol yang memiliki arti besar bagi bangsa. Tekanan memang besar, tetapi di balik tekanan itu juga ada kepercayaan dan harapan yang luar biasa. Kini semua bergantung pada bagaimana timnas Indonesia menerjemahkan persiapan menjadi penampilan nyata di lapangan. Jika mampu menjaga konsistensi, memanfaatkan setiap peluang, dan tampil disiplin sepanjang turnamen, Garuda memiliki kesempatan untuk menjalani AFF dengan penuh keyakinan. Pada akhirnya, bukan kata-kata yang akan menentukan hasil, melainkan performa selama 90 menit di setiap pertandingan. Itulah momen yang dinanti para pendukung. Melihat Merah Putih bertarung habis-habisan dan memberikan yang terbaik di panggung Asia Tenggara, perbincangan mengenai wajah baru Garuda semakin ramai menjelang AFF. Di berbagai forum pendukung, media sosial, hingga kanal-kanal sepak bola, 5 nama terus menjadi bahan pembahasan. Luke Valkyrie, Mitchell Baker, David Da Silva, Ciro Alves, dan Taisei Marukawa kerap disebut sebagai pemain yang, menurut banyak pendukung, memiliki karakter permainan yang berpotensi menambah kualitas timnas Indonesia apabila suatu saat menjadi bagian dari skuad. Meskipun belum ada keputusan resmi mengenai komposisi tim, antusiasme terhadap nama-nama tersebut menunjukkan besarnya harapan masyarakat agar Garuda memiliki semakin banyak pilihan pemain berkualitas. Nama pertama yang sering menjadi perhatian adalah Luke Valkyrie. Banyak pendukung membayangkan sosok gelandang dengan kemampuan mengatur ritme permainan akan menjadi aset penting bagi Indonesia. Dalam berbagai diskusi, Luke dinilai memiliki karakter yang mampu menjaga keseimbangan lini tengah, berani membawa bola ke depan, dan menciptakan peluang melalui umpan-umpan yang terukur. Kehadiran pemain dengan profil seperti itu dianggap dapat membuat permainan Garuda lebih tenang ketika menghadapi lawan yang menerapkan tekanan tinggi. Sementara itu, perhatian juga mengarah kepada Mitchell Baker. Para pendukung menilai Indonesia akan diuntungkan apabila memiliki pemain bertahan yang mampu membaca permainan dengan baik serta nyaman saat membangun serangan dari belakang. Dalam sepak bola modern, seorang bek tidak hanya bertugas menghentikan lawan, tetapi juga menjadi awal dari proses menyerang. Itulah alasan mengapa nama Baker sering muncul dalam berbagai pembahasan menjelang AFF. Di sektor penyerangan, Ciro Alves menjadi salah satu pemain yang banyak dibicarakan. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuannya melewati lawan membuat banyak pendukung membayangkan bagaimana ia dapat membuka ruang bagi rekan-rekannya. Dalam pertandingan dengan tempo tinggi, pemain yang mampu menciptakan situasi 1 lawan 1 seringkali menjadi pembeda, sehingga karakter permainan seperti yang dimiliki Ciro dianggap dapat menambah variasi serangan Indonesia. Tidak kalah menarik adalah nama David Da Silva. Sebagai penyerang yang dikenal produktif di level klub, ia sering disebut dalam diskusi mengenai kebutuhan Indonesia akan sosok penyelesai peluang di depan gawang. Banyak pendukung berpendapat bahwa tim yang mampu menciptakan peluang tetap membutuhkan seorang penyerang yang tenang ketika berada di kotak penalti. Karena itulah, karakter seperti David dianggap berpotensi memberikan dimensi berbeda jika suatu saat menjadi bagian dari tim. Nama kelima yang juga cukup sering dibahas adalah Taisei Marukawa. Kreativitas, mobilitas, dan kemampuannya bergerak di antara lini membuatnya dinilai memiliki karakter yang menarik. Dalam berbagai diskusi, banyak yang beranggapan bahwa pemain dengan tipe seperti Marukawa dapat membantu mempercepat aliran bola serta membuka ruang bagi lini depan. Harapan tersebut menunjukkan bahwa para pendukung menginginkan Indonesia memiliki lebih banyak variasi dalam membangun serangan. Apabila suatu saat pemain-pemain dengan karakter seperti itu dapat bermain bersama, banyak supporter percaya bahwa persaingan di dalam skuad akan menjadi semakin sehat. Setiap posisi akan diperebutkan oleh pemain-pemain berkualitas, sehingga standar permainan tim secara keseluruhan dapat meningkat. Kondisi seperti inilah yang biasanya dimiliki oleh tim-tim kuat, di mana setiap pemain harus terus membuktikan kualitasnya agar tetap mendapatkan tempat. Namun pada akhirnya, keputusan mengenai siapa yang memperkuat timnas Indonesia tetap bergantung pada kebutuhan tim, performa pemain, serta keputusan pelatih.
Nama-nama yang ramai dibicarakan para pendukung tentu menjadi bagian dari dinamika sepak bola, tetapi proses seleksi selalu mempertimbangkan banyak faktor agar tim memiliki komposisi yang paling sesuai untuk menghadapi turnamen. Yang menarik, antusiasme masyarakat terhadap 5 nama tersebut menunjukkan besarnya harapan agar Garuda terus berkembang. Para pendukung ingin melihat Indonesia memiliki semakin banyak opsi di setiap lini, sehingga tim dapat beradaptasi dengan berbagai gaya permainan lawan. Harapan ini juga mencerminkan keinginan agar timnas Indonesia semakin kompetitif di tingkat Asia Tenggara. Di sisi lain, banyak yang menyadari bahwa membangun tim tidak cukup hanya dengan menghadirkan pemain-pemain berkualitas. Kekompakan, komunikasi, dan pemahaman taktik tetap menjadi fondasi utama. Karena itu, siapapun yang nantinya memperkuat Garuda harus mampu menyatu dengan sistem permainan yang dibangun oleh tim pelatih. Semakin dekat menuju AFF, pembahasan mengenai 5 nama tersebut diperkirakan akan terus berkembang. Setiap kabar, setiap perkembangan, hingga setiap penampilan di level klub akan menjadi perhatian para pendukung. Mereka ingin melihat siapa saja yang mampu menjaga performa terbaik dan berpeluang memberikan kontribusi bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Pada akhirnya, yang paling dinantikan para supporter bukan hanya siapa yang mengenakan seragam merah putih, tetapi bagaimana timnas Indonesia mampu tampil sebagai tim yang solid, disiplin, dan berani menghadapi siapapun. Itulah harapan besar yang terus mengiringi perjalanan Garuda menuju setiap turnamen yang diikuti. Semakin mendekati dimulainya AFF, antusiasme para pendukung timnas Indonesia terus meningkat. Di berbagai media sosial, forum sepak bola, hingga kolom komentar, pembahasan mengenai wajah baru Garuda tidak pernah berhenti. Banyak yang berharap Indonesia mampu menampilkan permainan yang lebih berkembang dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya. Harapan tersebut muncul karena para supporter ingin melihat Garuda bukan hanya mampu bersaing, tetapi juga menunjukkan identitas permainan yang jelas dan konsisten sepanjang kompetisi. Dalam berbagai diskusi, para pendukung membayangkan bagaimana tim akan semakin kuat apabila memiliki kedalaman skuad yang merata di setiap lini. Persaingan antar pemain dipandang sebagai hal positif karena akan mendorong semua orang untuk terus meningkatkan performa. Tidak ada tempat yang bisa dianggap aman. Siapapun yang tampil paling baik dan paling sesuai dengan kebutuhan taktik memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kepercayaan bermain. Selain kualitas individu, banyak yang menilai bahwa komunikasi antar pemain akan menjadi faktor penting. Dalam turnamen yang jadwalnya padat, kemampuan memahami pergerakan rekan setim seringkali menentukan hasil pertandingan. Oleh karena itu, setiap sesi latihan dan uji coba dipandang sebagai kesempatan untuk membangun kekompakan sehingga ketika pertandingan resmi dimulai, seluruh pemain sudah memiliki pemahaman yang sama mengenai cara bermain yang diinginkan. Harapan besar juga tertuju pada kemampuan tim untuk tampil konsisten. Dalam beberapa edisi AFF sebelumnya, Indonesia kerap menunjukkan permainan yang menjanjikan, tetapi menjaga performa dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya selalu menjadi tantangan. Karena itu, banyak pendukung berharap Garuda mampu mempertahankan intensitas permainan, disiplin, dan fokus sepanjang turnamen. Pada akhirnya, siapapun yang nanti memperkuat timnas Indonesia akan memikul tanggung jawab besar. Mengenakan lambang Garuda berarti membawa harapan jutaan masyarakat yang ingin melihat sepak bola Indonesia terus berkembang. Dukungan yang datang dari seluruh penjuru negeri menjadi motivasi agar para pemain memberikan kemampuan terbaik mereka di atas lapangan. Kini, semua perhatian tertuju pada langkah-langkah berikutnya menuju AFF. Para pendukung berharap setiap proses persiapan dapat berjalan dengan baik, sehingga ketika peluit pertama dibunyikan, Garuda mampu tampil percaya diri, menunjukkan permainan terbaik, dan memberikan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan menuju prestasi memang tidak mudah, tetapi semangat untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi akan selalu menjadi kekuatan utama timnas Indonesia.